Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa radio Kita TV ya, dan juga pemirsa di channel YouTube Ayla TV yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi menjelang siang hari ini ya, di hari Ahad di tanggal 9 Rajab 1442 Hijriah atau masuki di tanggal 21 Februari 2021, di mana jumpa dengan saya Kang Wib yang insyaallah akan menemani Anda semuanya dalam perbincangan kita di kali ini ya, di mana insyaallah di Musola Al-Hikmah yang tentunya dulu adalah sebuah musola dan sekarang alhamdulillah ada perkembangan dari pembangunan tersebut, dan alhamdulillah sekarang adalah acara peresmian dari Musola Al-Hikmah. Dan insya Allah kita akan sedikit berbincang dengan Ketua DKM dari Musola Al-Hikmah, yaitu Bapak Haji Muhammad Darwis Hafidhullah Ta'ala. Assalamualaikum Bapak Darwis, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Darwis, sehat? Alhamdulillah, khair. Bapak Darwis bisa sedikit menceritakan terkait dari pembangunan ya atau kemajuan musola dari yang sebelumnya hingga saat ini Pak Darwis? Ya, Musola Al-Hikmah ini dibangun dan diresmikan pertama kali itu pada tanggal 18 Mei tahun 1986, sehingga sampai sekarang sudah 35 tahun. 35 tahun ya. Awal renovasi itu pertama itu sekitar 3 tahun yang lalu. Itu 3 tahun yang lalu ketika jamaahnya mulai banyak. Masya Allah. Karena sebelumnya itu orang nggak tahu kalau itu adalah sebuah musola karena kecil ya. Jadi saya pun warga Ciremai kurang begitu paham tadinya kalau ini memang musola. Karena memang saya biasa di Nurul Mutakin ya. Sampai kemudian saya sholat di sini, kemudian ternyata teman-teman juga sudah mulai banyak. Nah, kemudian kita mulai berpikir sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu bagaimana kalau kita renov sedikit-sedikit, kita tambah ke depan. Jadi kita renov sedikit tuh ke depan. Jadi itu berawal dari jamaah yang kian ke depan kian membanyak, sehingga ada inisiatif untuk membangun kembali atau memperluas Musola Al-Hikmah gitu. Betul. Nah, kemudian alhamdulillah dengan izin Allah, bismillah musola ini bisa direnov, kemudian juga kita perbaiki tempat parkir. Nah, setelah itu teman-teman bilang gimana kalau kita ngadain kajian nih. Ya, kata kajian, mudah-mudahan berapapun jemaahnya ini menjadi sebuah daya tarik agar musola ini dilirik oleh para jamaah. Saya kemudian menghubungi Mas Aeb kalau tidak salah itu. Saya hubungi Mas Aeb, kira-kira ada nggak Ustadz yang bisa di-endorse untuk mengisi di Al-Hikmah. Saya betul-betul surprise dan sangat terkejut ketika yang disodorkan adalah nama Ustadz Tata Abdul Ghani. Itu yang membuat saya luar biasa ya, bahagia banget. Sampai kemudian saya bertemu dengan Ustadz Tata. Saya ingat waktu itu Ustadz Tata mengisi khutbah Jumat di Masjid Rumah Sakit Gunung Jati. Begitu melihat saya langsung nembak, kapan nih kita mulai kajian di Al-Hikmah? Nah, akhirnya Ustaz jangan pekan depan lah, kita pekan berikutnya. Akhirnya kita mulai mengadakan kajian dengan jumlah jamaah yang tidak begitu banyak ya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kajian Ustadz Tata ini Masya Allah ini sudah berjalan sekitar 4 tahun. Dan dengan jumlah jamaah dalam kondisi normal tanpa pandemi itu bisa mencapai 100 lebih ya. Ya itu. Nah seperti itu. Iya baik. Dari mulai proses pembangunan Musola Al-Hikmah ini, adakah Pak Darwis untuk kendala-kendala yang terjadi ketika dalam pembangunan atau misal dalam pendanaan ada yang lainnya? Awalnya kita ini pesimis ya. Kita ini ngobrol-ngobrol santai, rencana perluasan itu hanya sekitar 10 meter saja ke samping. Jadi musola ini nanti jumlahnya adalah 10 kali berapa, kecil lah begitu, nggak besar. Yang penting lebih luas lah, mengingat ketika sholat
taraweh itu kalau musola lain itu banyak kemajuan istilahnya, kalau kita malah kemunduran karena jamaahnya bertambah terus sampai ke belakang. Dan mungkin salah satu daya tariknya juga karena kita bekerja sama waktu itu dengan Sabilul Quran ya, untuk bisa mengirimkan imam-imam muda. Masya Allah. Jadi imam-imam muda kita kirim selama 30 hari full. Mereka semua yang imamin dengan bacaan yang Masya Allah. Nah itu mereka, wah kok enak di sana bacaannya begitu. Nah jadi semakin banyak dan semakin banyak, alhamdulillah. Nah itu kita kemudian berpikir gimana kalau kita mau lebarin lagi nih begitu. Nah, awalnya bikin gambar ya kira-kira perlu uang sekitar 200 sampai 300 juta. Sambil saya mikir 200-300 juta itu dari mana begitu. Tapi terus mereka ada yang support, udah Pak percaya aja, yang namanya bangun masjid atau musola itu insya Allah nggak akan mangkrak sepanjang kita ikhlas, kita berusaha. Ya sudah sok, saya minta gambarnya, jadilah tuh gambar sebuah masjid. Nah saya bicara lagi sama teman-teman, ini kira-kira berapa kalau jadinya kayak begini nih? Paling 1,2 M. Saya mikir lagi, Masya Allah 1,2 M. Kemarin 200 juta aja saya udah mikir. Ditambah lagi Pak Cucu bilang, udah digenepin aja 1,5 M. Akhirnya kita bersepakat Bismillah udah. Kita Bismillah, kita bikin proposal. Selesai proposal itu kemudian saya perbanyak, saya share. Saya share ke teman-teman yang ada di Ponbuk ini nih. Masya Allah. Semua teman yang muslim yang ada di Ponbuk ini insya Allah pernah saya kirimin begitu. Demikian juga teman-teman yang lain. Itu saya ingat saya pertama kali share itu di awal Januari. Di awal Januari. Akhir Januari itu uang yang masuk 126 juta. Wah, Masya Allah, udah kita semangat langsung. Iya, Pak, teman-teman bilang, gimana kita bisa bikin fondasi? Enggak, sebentar, jangan bikin fondasi dulu. Nah, tapi sebelum itu saya ingin musola ini semuanya legal. Jadi saya urus sertifikat wakafnya. Kita sudah punya sertifikat wakaf. Kemudian saya urus IMB-nya. Saya daftarkan juga ke bagian Kesra. Saya daftarkan juga ke Depak ya. Kita sudah termasuk di SIMAS, Sistem Informasi Masjid Nasional, kita sudah terdaftar. Jadi semua legalitas kita urus. Ya alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Untuk penamaan itu sendiri apakah tetap Musola Al-Hikmah atau akan menjadi berubah Masjid Al-Hikmah? Insya Allah kita masih tetap Musola Al-Hikmah sampai kemudian memungkinkan untuk menjadi masjid. Kita mohon doanya saja. Dari mulai pembangunan itu sendiri menghabiskan berapa waktu pada dari mulai awal dari musola yang pertama hingga saat ini? Kurang lebih mulai renovasi ya. Kurang lebih 1 tahun. Bismillah, Masya Allah 1 tahun kita bisa selesaikan begitu. Ya. Baik, untuk kajian-kajian rutin yang dihadirkan ya atau diadakan di Musola Hikmah ini hari apa aja dan bersama siapa aja berarti? Ya. Untuk kajian rutin kita hari Senin pagi jam 9.15 itu ada khusus untuk umahat ya, itu diampu oleh Ustadz Fauzi Abu Fasya beserta istrinya. Jadi tadinya dengan Ummu Fasya, kemudian Ummu Fasyanya melahirkan, sementara ini di-handle dulu oleh Ustadz Fauzi. Kemudian malamnya ba'da maghrib itu juga masih tahsin, tajwid, tilawah ya. Itu dengan Ustadz Cecep Saifuddin. Kemudian Jumat malam ba'da maghrib itu ada Ustadz Idris. Kita membahas tentang kitab Silsilah Amalan Hati dari Syekh Saleh Al-Munajjid. Kemudian kemudian Sabtu pagi ba'da subuh itu Ustaz Tata Abdul Ghani. Itu kajian tadinya tentang bagaimana kita beriman. Bab tersebut sudah selesai, sekarang kita masuk ke kitab tentang ensiklopedi larangan dari Syekh Salim Ali Dalilale. Nah itu yang sudah kita lakukan. Insya Allah ke depan kita ingin pembahasan hal yang lain. Karena kita juga
insya Allah kedepannya musola ini juga jadi sekretariat KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia. Dan saya sudah bicara dengan salah satu pimpinan dari KPMI bahwa kita ingin ada kajian rutin membahas tentang fikih muamalah. Kita ingin mengundang pembina-pembina KPMI semacam Ustadz Ami, Ustadz Arifin maupun Ustadz Erwandi. Begitu. Nah, dalam waktu dekat kita sebenarnya sudah berkomunikasi dengan Ustadz Afif. Kita ingin mengadakan daurah untuk kitab Tufatul Atfal ya. Yang daftar sudah hampir 100 ini. Masya Allah. Hanya saya masih mencari waktu yang tepat karena memang kondisinya masih seperti ini. Baik. Kira-kira seperti itu. Iya. Bapak Darwis, untuk mungkin harapan kedepannya gitu kan, masjid ini apakah akan terus dikembangkan dalam artian kegiatan-kegiatannya seperti apa aja nantinya, atau mungkin pembangunan seperti apa? Ya, untuk sementara saya kira kita maksimalkan ini aja dulu. Musola sudah jadi, kemudian di bawah sudah ada ruangan-ruangan juga, ada 3 ruangan, di mana itu nanti bisa kita maksimalkan untuk kegiatan dakwah semacam daurah ataupun pelatihan-pelatihan. Kemudian saya kira sementara itu dulu, kita belum berpikir lebih jauh lagi. Tetapi yang ada di bayangan dari teman-teman pengurus ini pada umumnya mereka ingin bagaimana Masjid Al-Hikmah ini, Musola Al-Hikmah ini menjadi markas dakwah. Jadi markas dakwah itu bukan hanya nanti misalnya as-sunnah saja begitu, tapi di sini pun kita dengan senang hati terbuka ingin menjadi sebuah markas dakwah. Siapapun bisa memanfaatkan musola ini, silakan. Iya. Kira-kira seperti itu. Nah, baik, terima kasih syukran jazakumullah sebenarnya pada atas informasinya. Semoga nanti bermanfaat ya untuk para pemirsa dan pendengar radio Kita TV. Di kesempatan kali ini kami juga terima kasih untuk semuanya para donatur yang telah bersumbangsi ya, memberikan donasinya kepada Musola Al-Hikmah ini hingga alhamdulillah ya sampai sekarang kita bisa lihat nanti di sekitar wilayah dari Masjid Al-Hikmah ini, Masya Allah bangunannya cukup megah dan lumayan untuk beberapa jam ini sudah 100 lebih bisa ya? Sudah 100 lebih. Dan sekian dari saya Kang Waib, semoga dari informasi yang kami berikan di kesempatan hari kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kami cuma terima kasih jazakumullah khairan untuk semuanya. Kita akhiri wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.